Mari bersama-sama kita berkatakan dengan iman Mazmur 91 sebagai doa kita. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom saudara, setiap orang tua pasti rindu mewarisi sesuatu kepada anak-anak kandung mereka. Tapi tahukah saudara, warisan terbaik yang bisa diberikan adalah warisan rohani. Sederhananya, seorang anak kecil umumnya akan meniru apa yang orang tuanya lakukan. Nah, warisan rohani berbicara anak meniru kehidupan rohani dari orang tuanya. Bagaimana generasi berikutnya bisa berjalan di dalam iman, dan bagaimana warisan iman ini bisa turun dari generasi ke generasi. Hari ini kita akan membahas mengenai mewariskan kekayaan rohani. Warisan rohani lintas generasi ini sangat terlihat di dalam penyebutan Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Abraham yang dikenal sebagai bapa orang beriman mendidik anaknya Ishak agar juga memiliki iman yang benar kepada Allah. Dan Ishak pun meneruskan teladannya kepada Yakub anaknya. Dalam konteks perjanjian baru, kita juga melihat bagaimana Paulus memuji imannya Timotius muda yang pertama-tama hidup di dalam neneknya Lois dan diwarisi kepada ibunya Eunike dan akhirnya turun ke dalam kehidupan Timotius. Dalam perjanjian lama, spiritual legacy adalah pemuritan berbasis keluarga yang diperintahkan oleh Allah melalui Musa agar setiap kepala keluarga untuk mengajar dan mendidik anak-anak mereka secara berulang-ulang. Tercatat di dalam Mazmur 78 ayat 5-6, telah ditetapkannya peringatan di Yakub dan hukum Taurat diberinya Israel. Nenek moyang kita diperintahkannya untuk memperkenalkannya kepada anak-anak mereka, supaya dikenal oleh angkatan yang kemudian, supaya anak-anak yang lahir kelak bangun dan menceritakan kepada anak-anak mereka. Dalam perjanjian baru, cara hidup jemaat mula-mula juga menciptakan lingkungan yang kondusif agar iman itu bisa diwarisi ke generasi berikutnya. Tercatat di dalam Kisah Rasul 2 46-47 bahwa jemaat mula-mula selain berkumpul bersama tiap-tiap hari di bait Allah, mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama sembari memuji Allah. Dalam rumah masing-masing, tentu seluruh anggota keluarga ikut serta, termasuk anak-anak, di dalam mendengarkan pengajaran, berkomunitas, dan memuji Allah. Disinilah proses mewarisi nilai-nilai rohani itu terjadi. Apa yang dapat kita wariskan kepada generasi berikutnya? Setidaknya ada dua hal yang dapat kita warisi.
Yang pertama, warisan iman. Iman terkadang dipelajari terbaik bukan dari ibadah, tetapi dari kehidupan orang tua yang dijalani bersama dengan anak-anaknya. Orang tua dapat menuntun anak-anaknya dalam mengenal kebenaran firman dan mengenal Yesus secara pribadi sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tidaklah cukup hanya menitipkan anak di sekolah dan di gereja untuk belajar mengenai iman Kristen kalau di rumah praktek iman itu tidak dilakukan bersama. Luangkanlah waktu antara orang tua dengan anak untuk membahas isu-isu terkini, dilihat dari perspektif Alkitab misalnya. Apabila anak-anak sudah beranjak dewasa, alih-alih mengajar mereka seperti anak yang masih kecil, peran orang tua berubah menjadi teman diskusi. Yang kedua, warisan perjalanan rohani. Tentu sebagai orang tua, kita sendiri memiliki cerita bagaimana kita berjumpa dengan Tuhan dan pengalaman-pengalaman rohani lainnya. Bagaimana kita pernah ditolong Tuhan Yesus misalnya dalam pekerjaan, kesehatan, dan hal lainnya. Ini perlu diceritakan kepada anak-anak sebagai warisan perjalanan rohani agar kelak ketika mereka menemukan masalah yang sama dalam hidup, mereka bisa dikuatkan dari kesaksian orang tua mereka. Di dalam menjalani hidup, tentu orang tua sudah jauh lebih berpengalaman dalam mempraktekkan kebenaran firman dan melihat hasilnya. Ini yang perlu diwarisi kepada generasi berikutnya. Bagaimana Allah itu setia kepada mereka yang berjalan sesuai dengan firman-Nya, sekalipun misalnya dunia mencemooh. Dalam pemuritan berbasis keluarga ini, warisan rohani bisa diteruskan dalam berbagai cara. Pertama, melalui keteladanan. Anak-anak yang masih kecil cenderung akan meniru apa yang orang tuanya perbuat. Karena itu, dalam fase pertumbuhan seperti ini, justru perbuatan dari orang tualah yang menjadi penting, bukan sekedar kata-kata. Orang tua bisa mencontohkan bagaimana berdoa bersama, menyembah sebagai keluarga, dan membaca Alkitab di depan anak-anaknya. Yang kedua, melalui mesbah keluarga. Mesbah keluarga adalah waktu di mana seluruh keluarga bisa berkumpul bersama, memuji dan menyembah Tuhan, membaca Alkitab, saling diskusi atau sharing. Hal ini menjadi momen-momen penting di mana nilai-nilai luhur dalam hidup bisa diwariskan. Dan kalau ada kejadian di sekitar yang bertentangan dengan nilai Alkitab, bisa dibahas. Budaya keterbukaan dan diskusi seperti ini sangat penting. Kenapa? Karena generasi sekarang adalah generasi yang suka berdiskusi dan apa adanya. Tentu, gereja juga hadir mendampingi orang tua dan anak-anak dalam pertumbuhan iman mereka. Yang ketiga, melalui kehidupan sehari-hari. Di dalam Ulangan pasal 6 ayat yang ke-7 dikatakan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Maksud dari ayat ini adalah firman Tuhan dan nilai-nilainya harus menjadi bagian dari perbincangan sehari-hari dalam sebuah keluarga. Kesimpulannya, warisan kekayaan rohani adalah hal yang sangat penting dilakukan oleh setiap orang tua, melebihi warisan yang bersifat material. Bila hal ini dilakukan dengan baik, maka setiap anak dalam keluarga akan menerima warisan yang sangat mahal, dan hidup mereka pasti jadi berkat bagi banyak orang. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Mari memuji Tuhan bersama-sama. Kita datang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Tepuk tangan yuk sama-sama yuk. Sebab Engkau Tuhan, Raja di atas segala raja. Kami mau datang dengan haus dan lapar akan hadirat-Mu Tuhan. Katakan sama-sama. Yuk. Datanglah. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur ke dalam pelataran-Nya, dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai.
sebab Ia baik, sebab Ia Hey. baik, bahwasanya untuk selamanya kasih-Mu Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sama-sama katakan bersyukurlah. Haleluya. Mari datang lebih sungguh lagi di hadapan Tuhan. Syadabarala barala. Kami tahu Engkau hadir di tengah-tengah kami hari ini Tuhan. Kami tahu ketika Tuhan hadir, mujizat-Mu pasti hadir buat kami. Hari ini kami mau lepaskan, tinggalkan semua beban hidup setiap kami. Dan kami mau datang sama Tuhan, mengangkat tangan kami dan bersyukur untuk semua yang Tuhan lakukan dalam kami. Karena kami tahu Tuhan, tak tergantikan Engkau dalam setiap kehidupan kami. Engkau saja cukup di hidup setiap kami Tuhan. Namun lebih daripada itu, hari ini kami mau bawa hidup kami, hati kami, penyembahan kami, korban syukur kami kepadamu. Karena kami sayang sama Tuhan. Hadir di tengah-tengah kami hari ini Tuhan. Lawat kami semua. Penuhi tempat ini, penuhi rumah kami dengan urapan yang daripadamu. Tuhan, kami mau Engkau lebih lagi, kami mau Engkau lebih lagi, kami mau Engkau lebih lagi Tuhan. Kami mau Engkau lebih lagi, kami mau Engkau lebih lagi, lebih lagi Tuhan. Ikarabaya syandara la baya dara la maya dara la maya dara la bo. Oh ramaya dara la baya dara la baya dara la baya dara bara la 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 bara la. Syandara dara dara bakara la baya dara la bala 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 la bo. Kami menyembah-Mu ya Tuhan. Membawa hidup setiap kami kepadamu. Terima kasih buat segala pengorbanan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Mari angkat tangan sama-sama katakan haleluya. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri kata kasih karunia-Mu Bapa. Haleluya. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu Yesus, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Oh Tuhan, ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri kata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya daripada-Mu Tuhan. Kekuatanku hanya dalam
Haleluya. Ku menyembah dalam kudus hadirat. Kekudusan-Mu melingkupi setiap kami hari ini Tuhan. Kami mau datang hampiri tahta kudus-Mu. Karunia-Mu Bapa, Kekuatanku Tuhan. Oh, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu. haleluya. Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Aku yakin, Oh, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan tadi terjadi di ku yakin ya Tuhan. Ku yakin rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi Lebih lagi, ku yakin Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan segenap jiwa kami memuji-Mu Tuhan. segenap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Yesusku. Senang hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar. Lagi segenap jiwa Senang jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Yesusku. Senang hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar. Kau besar, Kau besar, Kau besar. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. ku yakin Kau nyata di sini. menangan dari-Mu terjadi atas kami. Lebih lagi, ku yakin Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di Tangan sini. buat Allah kita. Haleluya. Ku yakin Kau
haleluya, haleluya, haleluya. Oh, Kau luar biasa Tuhan, Kau luar biasa Tuhan. Hadirat-Mu penuhi setiap kami. Kami perlu Tuhan Yesus, kami mau sembah Kau, tiada yang lain. Haleluya. Oh, Rabaya Syandara labara 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 Syandara labara 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 labaya rarabo. Kami naikkan ucapan syukur buat segala perbuatan-Mu yang ajaib atas kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami datang menyembah-Mu, mengangkat tangan kami. Terima kasih Tuhan. Oh, kami mau nikmati Engkau lebih lagi Tuhan di tempat ini, karena kami tahu Engkau hadir, Engkau nyata, Engkau sama, Engkau peluk kami Tuhan. Kami sayang padamu Yesus, Yesus Tuhan. Oh, Rabaya Sadara labala 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 labaya dadara maya namo Surya bakara dadara maya syatiria namo ya labala 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 labala. Pulihkan, sembuhkan, bebaskan, bangkitkan roh kami Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Biar penuaian terjadi hari-hari ini, Pentakosta ketiga terjadi. Surahkan kasih-Mu Tuhan. Syadara labala 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 labala. Haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa kabar? Kita mengucap syukur pimpinan Tuhan terus setia bersama-sama dengan kita. Dan hari ini kita sudah memasuki bulan ke-11 dari tahun 2022. Wow, makin dekat dengan penghujung 2022. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan menyertai dan memimpin, Tuhan yang memulai perjalanan kita dari sejak awal tahun. Dan sekarang menjelang kita akhir tahun, kita perlu cek kembali seluruh langkah-langkah hidup kita. Sudah sampai mana, apa yang kita lakukan, dan apa yang akan engkau putuskan. Anda dan saya harus putuskan, khususnya mengakhiri tahun ini nanti dalam 2 bulan sisa ini dengan baik, mengakhirinya dengan gagah perkasa bersama dengan Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, yuk kita berdoa untuk mendengar firman. Hari ini saya pakai batik karena pas rekaman ini dibuat, besok adalah Hari Batik Nasional. Jadi saya tidak pakai jas ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita support produk dalam negeri, begitu ya. Baik, kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, terima kasih. Kami bersyukur kalau hari ini kami semua boleh dijaga, diberkati. Kami mau dengar firman. Bersabdalah buat kami semua, biar kami boleh mendengar, menangkap, mengerti, dan bahkan diberikan kemampuan oleh Roh Kudus untuk melakukan apa yang Kau sampaikan. Bersabdalah dan pastikan kami jadi orang-orang yang berakar, bertumbuh, dan berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati kami semua, urapi hamba-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Saudara dikasihi Tuhan, sesuai dengan pesan dari gembala kita Pak Niko, disampaikan bahwa api sedang turun. Ketika mendengar kata api sedang turun, ada yang berespon ketakutan, ngeri, gak nyaman, dan sebagainya. Tapi hari ini saya mau sampaikan, kita gak perlu takut sebenarnya dengan api yang turun itu. Kita perlu sambut dengan hormat,
dengan takut akan Tuhan, tapi bukan penuh ketakutan, melainkan terbuka, karena Anda tidak bisa hindari Tuhan yang sedang beracara. Dia sedang memurnikan seluruh tubuhnya, dan api yang turun ini baik buat kita, baik buat kita. Ada hal-hal yang kita bisa perbaiki sendiri dalam hidup kita, tetapi ada hal-hal yang Anda dan saya perlu bantuan untuk memperbaikinya. Anda dan saya butuh pertolongan, dan dalam hal ini Tuhan yang perlu menolong kita. Kalau Anda dan saya diperbaiki, dibuat jadi lebih baik, jadi manusia yang lebih baik, orang Kristen yang lebih baik, maka kualitas kita akan naik. Dan waktu kualitas rohani kita naik, kualitas manusia kita naik, kualitas moral kita naik, etos kita naik, maka Anda dan saya akan menikmati berkat dengan sendirinya. Karena apa yang berubah dalam hidup kita akan berdampak di dalam pekerjaan kita, rohani, keluarga, semuanya. Saudara, sekali lagi ada yang bisa kita rubah sendiri dengan disiplin, dengan kesadaran, dengan keputusan. Tapi ada yang perlu bantuan Tuhan. Bantuan dari sesama dan juga bantuan dari Tuhan. Dan Tuhan mau Anda dan saya berubah jadi lebih baik, jadi seperti Yesus. Itulah sebabnya api turun untuk mengubah kita, supaya benar-benar semuanya sampai di level yang diinginkan oleh Tuhan. Jadi seperti Yesus. Jadi anak muda yang seperti Yesus. Jadi orang tua yang seperti Yesus, karakternya seperti Yesus. Jadi papa mama yang jadi seperti Yesus. Jadi profesional di marketplace, hamba-hamba Tuhan yang melayani seperti Yesus. Nah, itu sebabnya Tuhan perlu datang. Dengan api yang turun ini, kita semua diubah jadi lebih baik. Jangan pernah lupa bahwa Anda dan saya diumpamakan di Alkitab sebagai tanaman Tuhan. Tuhan yang menanam kita. Tuhan pasti meminta kita untuk berbuah. Dan tidak mungkin berbuah kalau belum bertumbuh. Tidak mungkin bertumbuh kalau belum berakar. Dan itulah sebabnya saudara, hari ini saya mau ajak kita sama-sama lihat ya. Jangan lupa ya, bahwa fokus berbuah itu adalah satu hal yang sangat penting yang harusnya dimiliki oleh semua murid Kristus. Lukas 8 ayat 4. Kita mau baca firman Tuhan sama-sama. Lukas 8 ayat 4. Saya berdoa saudara boleh diberkati hari ini. Ini ayat yang sering banget dikhotbahin. Dan ini ayat yang sering banget dikutip sama banyak orang. Tapi waktu kita baca dan review lagi, saya berdoa kita benar-benar menangkap pesan Tuhan ini. Lukas 8 ayat 4 sampai dengan 15. Perumpamaan tentang seorang penabur. Ketika orang banyak berbondong-bondong datang, yaitu orang-orang dari kota ke kota menggabungkan diri pada Yesus, berkatalah ia dalam suatu perumpamaan. Adalah seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu dan setelah tumbuh ia jadi kering karena tidak mendapat air. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Setelah berkata demikian, Yesus berkata, siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Murid-muridnya bertanya kepadanya, apa maksud perumpamaan itu? Lalu ia jawab, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah. Tapi kepada orang-orang lain hal itu diberitakan dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang mereka tidak melihat, sekalipun dengar mereka tidak mengerti. Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Allah. Yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengarnya. Kemudian datanglah iblis lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menerima dengan gembira, tapi mereka tidak berakar, mereka percaya sebentar saja, dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Yang jatuh di tanah yang baik ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik.
dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Yang berbahagia adalah yang mendengar firman dan melaksanakannya. Amin. Haleluya. Ya Allah, Engkau kerinduanku, selalu ku cari wajah-Mu Tuhan, seperti tanah yang kering rindukan air. Demikianlah jiwaku rindu Engkau. Ku memandang-Mu di tempat kudus, dan ku melihat kemuliaan-Mu. Ku berdiam di bawah naungan sayap-Mu, dan ku dapati kekuatan baru. Sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup, kebaikan-Mu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepada-Mu Tuhan, betapa ku merindukan-Mu. Sekali lagi katakan, sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup, kebaikan-Mu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepada-Mu Tuhan, betapa ku merindukan-Mu. Amin, saudara. Saudara, kerinduan untuk menyenangkan hati Tuhan, mencari wajah Tuhan, akan membuat Anda dan saya mudah untuk mengerti bahwa Tuhan tuh punya kerinduan. Nah, hari-hari ini jangan pernah lupa hubungan kita dengan Tuhan. Tidak sembarangan waktu Tuhan memberikan perumpamaan bahwa apa yang berasal dari Dia, yaitu benih firman Tuhan, itulah yang membuat Anda dan saya mulai perjalanan hidup kita, mulai berakar, bertumbuh, berbuah. Semuanya dimulai dari benih firman Tuhan. Kehidupan rohani orang percaya tidak bisa lepas dari firman Tuhan. Saya tidak pernah bosan untuk ngomong ini. Baca Alkitab tiap hari. Baca Alkitab tiap hari. Renungkan itu siang dan malam. Seberapa yang kau ngerti, lakukan. Hidup di dalamnya. Mungkin tidak bisa langsung 100%. Tapi berapapun yang kau ngerti, berapa persen pun yang kau ngerti, hiduplah di dalamnya. Nah, firman yang ditabur oleh Tuhan itu dalam hidup kita lewat hamba Tuhan yang berkhotbah, lewat ayat yang kita baca, lewat apa yang disampaikan oleh Roh Kudus, lewat rema-rema, mungkin dalam perenungan, mungkin saudara yang kasih Tuhan, itu yang menjadi benih yang jadi kehidupan dan yang nanti akhirnya diharapkan menghasilkan buah. Buah, katakan sama-sama, berbuah. Saudara yang kasih Tuhan, penting ya. Nah, Tuhan Yesus mengajarkan hal ini dengan cara mengingatkan tentang perumpamaan penabur. Yesus sering kasih perumpamaan-perumpamaan dalam pengajarannya. Tapi bagian yang kita baca tadi adalah salah satu dari sedikit perumpamaan yang diterjemahkan langsung apa adanya oleh Yesus sendiri. Yang langsung menafsirkannya adalah Yesus Kristus sendiri. Tidak mungkin salah tafsirnya. Ya, saudara dikasih Tuhan, Dia menghubungkan kita dengan benih firman Tuhan. Apapun yang membuat engkau bertumbuh, semuanya berhubungan dengan benih firman Tuhan. Sekali lagi, jangan pernah lepas dari benih firman Tuhan. Yang bisa membuat kita jadi berbuah, yang membuat kita jadi dewasa, yang membuat kita jadi indah di hadapan Tuhan, tidak bisa berasal dari daging kita sendiri. Harus berasal dari Dia, yaitu firman Tuhan. Oke, nah, tapi gak sembarangan firman itu datang dalam hidup seseorang lalu kemudian pasti berakar, pasti bertumbuh, dan pasti berbuah.
Ada bagian yang memang Tuhan lakukan untuk Anda dan saya bisa menghasilkan buah secara maksimal. Tapi butuh kerjasama di sini. Kerjasama. Relakan diri kita. Sama seperti api yang turun. Relakan diri kita supaya bisa dimurnikan dan hasilnya jadi bagus. Saudara dikasih Tuhan. Nah, yang pertama, dikatakan benih yang jatuh di pinggir jalan tidak bisa masuk ke dalam tanah, diinjak orang. Burung-burung di udara datang memakannya sampai habis, hilang lenyap. Apa artinya? Kalau kita lihat dalam arti perumpamaan di ayat ke-12, dikatakan orang itu mendengar firman Tuhan, lalu datang iblis mengambil firman dari hatinya supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Orang-orang ini terhalang untuk percaya, terhalang untuk diselamatkan oleh firman. Apa yang menghalangi mereka? Benih gak bisa masuk, itu yang menghalangi mereka. Kenapa benih gak bisa masuk? Karena itu tanah pinggir jalan. Tanah pinggir jalan. Kalau dia ngomong Alkitab tanah pinggir jalan, itu bukan tanah aspal, itu bukan tanah beton. Itu bukan jalan beton, itu bukan jalan aspal seperti zaman sekarang. Alkitab ditulis 2000 tahun yang lalu. Berarti jalan yang dimaksud di sana bukan jalan seperti jalan hari ini. Yang ada di zaman itu adalah jalan yang pekerasan, tanah jalan setapak, atau tanah yang ditaruh batu-batu di atasnya supaya bisa jadi jalan untuk kereta. Saudara dikasih Tuhan, tanah pinggir jalan. Hampir pasti ini bicara soal tanah yang sering diinjak dan kemudian jadi keras. Dan kalau di Alkitab diajarkan bahwa tanah adalah lambang dari hati. Kenapa ada orang yang dengar firman tapi tidak bisa masuk dalam dirinya dan tidak bisa percaya? Hatinya keras. Hatinya keras. Jalan keluar hanya bisa kalau Anda siram lagi dengan air. Jalan keluarnya. Banyak orang keras. Firman Tuhan mau masuk tidak bisa. Kenapa keras? Karena mungkin banyak hal terjadi dalam hidupnya. Kepahitan bisa membuat hati keras. Ketidakadilan bisa membuat hati keras. Luka batin bisa membuat hati keras. Tidak mengampuni, hatimu jadi keras. Aniaya, hatimu jadi keras. Dan hari-hari ini kita hidup di zaman yang dengan sengaja dunia membuat semua hati keras. Tapi gak usah heran, kenapa? Karena apa yang terjadi hari-hari ini sebenarnya sudah dinubuatkan di dalam Alkitab. Di akhir zaman kasih banyak orang akan menjadi dingin. Memang sudah dinubuatkan. Dan kalau hari ini sudah tiba, memang sekarang ini akan terjadi seperti itu. Yang jadi tugas Anda dan saya kerjasama dengan Roh Kudus supaya hatimu jangan ikut-ikutan keras. Banyak pembunuhan diekspos begitu saja di TV. Perceraian di mana-mana, malah diolah, dieksplor, dibahas berkali-kali, seolah-olah itu hal yang wajar dan sebagainya. Jelas tidak wajar. Firman Tuhan berkata, apa yang sudah disatukan Tuhan tidak boleh dipisahkan manusia kok. Tapi seolah-olah dibahas demikian, seperti itu wajar saja. Oh, kalau artis boleh. Oh, kalau orang-orang tertentu boleh, dan seterusnya dan seterusnya. Saudara, enggak. Waktu banyak hal yang tidak cocok sama firman, moral terjadi, bukan berarti benar. Ketika dibahas oleh banyak orang, bukan berarti benar. Ketika diadopsi oleh banyak orang banyak melakukan, bukan berarti benar. Firman Tuhan tetap punya standarnya sendiri. Hiduplah dalam firman Tuhan. Katakan amin. Lembutkan hatimu. Banyak masuk hadirat Tuhan, banyak baca Alkitab, banyak nyembah Tuhan. Amin, saudara. Banyak nyembah Tuhan, nyanyi nyembah Tuhan, membuat hatimu lembut. Engkau mudah untuk ketemu Tuhan. Amin. Sekali lagi kita angkat tangan kita. Ya Allah, Engkau kerinduanku, selalu ku cari wajah-Mu Tuhan, seperti tanah yang kering rindukan air. Demikianlah jiwaku
sebab kasih setiamu, yes, lebih dari hidup. Kebaikanmu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Kalau engkau punya tanah, punya hati disiram sama Tuhan, karena air itu lambang Roh Kudus, air itu lambang firman, maka tanahmu gembur, mudah untuk benih itu masuk. Nah, waktu benih itu masuk, benih itu akan mulai munculkan akar. Akar perlu muncul untuk cari air. Waktu akar itu muncul, dia bergerak ke bawah, dia cari air. Kadang-kadang lancar semuanya, mudah ketemu Tuhan. Tapi banyak kali tidak mudah. Kenapa? Engkau akan ketemu banyak batu-batu. Batu-batu. Nah, inilah benih yang jatuh di tanah berbatu-batu. Ialah orang yang setelah dengar firman, terimanya dengan gembira, tapi gak bisa berakar. Mereka percaya sebentar saja dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Singkirkan batu dengan cepat hari-hari ini. Kita butuh lebih banyak akar muncul untuk bisa mengakses air, sumber kehidupan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, batu itu lambang kepahitan. Batu itu lambang pemberontakan. Batu itu lambang dosa. Semua yang menghalangi engkau untuk ketemu dengan sumbermu. Bisa jadi mungkin juga hobi. Mungkin hobinya gak berdosa, tapi hobi itu mengambil waktumu dengan Tuhan. Hobi itu mengambil energimu, sumber dayamu dengan Tuhan. Bijak-bijak saudara untuk mulai ngambil keputusan, supaya jangan ada satupun di dalam dunia ini yang menghalangi engkau mengakses sumbermu. Kita tidak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Yang setuju sama saya katakan amin. Kita butuh kekuatan Tuhan. Waktu kita ketemu sama tantangan di kantor, waktu kita ketemu dengan tantangan di pelayanan, kita butuh Tuhan. Dan ketika batu-batu itu menghalangi, yang rugi kita. Yang rugi kita. Salah satunya yang paling sering orang percaya yang miliki batu kepahitan. Saudara, ampuni. Tadi saya sudah bilang, dunia ini dengan sengaja memang sedang menggenapi apa yang dinubuatkan, sehingga mereka akan membuat kasih banyak orang akan jadi dingin. Kasih banyak orang akan jadi dingin. Jadi ada orang-orang atau keadaan yang akan menyakiti engkau. Bahkan banyak kali nanti gini, saudara, orang-orang yang menyakitimu pun tidak sadar kalau mereka menyakitimu. Kenapa kita mesti capek-capek menikmati sakit hati itu? Sekali lagi, saya mau kasih tahu begini. Waktu engkau mengampuni orang yang menyakiti engkau, bukan berarti mereka tiba-tiba jadi benar. No, waktu kita mengampuni orang lain, kita cuma membebaskan diri kita sendiri. When we forgive others, it will not make them right. It just set you free. Forgiveness set you free. Sekali lagi ya, waktu engkau mengampuni orang, bukan berarti orang lain jadi benar. Enggak. Engkau dibebaskan. Batu-batunya disingkirkan. Hatimu lega. Engkau bisa datang pada Tuhan. Mudah sekali ketemu Tuhan. Yang mau katakan amin. Jadi mudah bertumbuh. Batu-batu perlu disingkirkan. 2,5 tahun ini banyak muncul batu. Batu ketakutan. Betul? Takut mati. Sayang nyawa. Luar biasa. Sebelum pandemi, banyak hamba Tuhan yang bahkan gak sayang nyawa. Apa saja bisa dikasih. Tapi ketika pandemi, wow, memang kadang-kadang
tegangan itu luar biasa ya waktu awal-awal pandemi datang. Awal pandemi datang itu kita begitu takut membuka HP tiap pagi. Kematian demi kematian datang. Yang orang-orang yang kita kenal, kerabat, hamba-hamba Tuhan. Wow. Tanpa sadar ketakutan mulai muncul. Yang tadinya pemberani tiba-tiba mulai hitung-hitungan. Yang tadinya yang suka menabur tiba-tiba mulai menahan. Aduh, nanti kalau ada musim paceklik bagaimana? Aduh, nanti kalau ada saya butuh bagaimana? Dan sebagainya. Saudara lupa firman Tuhan yang sama yang berlaku sebelum pandemi tetap berlaku di masa pandemi dan tetap berlaku setelah pandemi. Saudara dikasih Tuhan, hidup dalam firman Tuhan tidak bisa dirubah. Firman itu akan tetap. Pegang firman, firman itu akan membela engkau. Katakan amin. Saudara dikasih Tuhan, jadi harusnya kita mesti belajar lagi nih. Belajar lagi untuk jadi orang yang sungguh-sungguh. Singkirkan ketakutan. Sehingga berani mulai belajar percaya. Tadi dari yang pertama soal hati keras, batu, semuanya dihubungkan dengan percaya. Kalau tanahnya keras tidak bisa percaya. Kalau ada batu jadi tidak bisa percaya. Percaya yang bikin kita menang. Harus belajar percaya. Dia kekuatan kita. Apapun yang kau hadapi, engkau butuh dia. Semua kita perlu mujizat hari ini. Yang setuju sama saya katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, mau ya berbuah ya, tapi berarti harus bertumbuh. Kalau mau bertumbuh harus berakar. Kalau mau berakar, mari mulai pastikan tanahmu, hatimu itu mudah untuk benih masuk dan tidak ada batu yang menghalangi engkau untuk berakar. Yang kedua, saudara dikasih Tuhan, kita mau bicara soal pertumbuhan. Api turun untuk memastikan Anda berakar. Api turun untuk memastikan engkau bertumbuh juga. Nah, untuk bertumbuh, singkirkan semak duri. Firman Tuhan di ayat 14 bilang yang jatuh di semak duri adalah orang yang setelah dengar firman, dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran, kekayaan dan kenikmatan hidup sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Mereka berbuah tapi nggak matang, mentah, buah mentah nggak enak, nggak bisa dinikmati. Paling-paling cuma bisa jadi rujak sama gohu. Ya, cuma sedikit yang bisa menikmati. Saudara dikasih Tuhan, jadi kita mesti buahnya matang. Mangga baru enak kalau matang. Durian baru enak kalau matang. Saudara yang dikasih Tuhan, buah-buah yang lain juga enak kalau matang. Yang jatuh dalam semak duri adalah orang yang sudah dengar firman, berakar dalam, puji Tuhan, bertumbuh tapi gak maksimal, dihimpit oleh semak duri. Singkirkan semak duri. Apa itu semak duri? Tuhan Yesus sendiri yang menjelaskan. Kekhawatiran, kekayaan, kenikmatan hidup. Sekali lagi saya ulangi, 2,5 tahun pandemi membuat banyak orang mudah khawatir. Dulu pertahanan kita, percaya kita kepada Tuhan begitu hebat sehingga kita bisa jadi orang yang gagah perkasa, melangkah dengan iman dalam banyak hal. Tapi begitu pandemi, kekhawatiran mulai menyerang banyak anak Tuhan. Mari mulai belajar kembali percaya. Letakkan percayamu dan harapmu pada Dia dan mulai melangkah dengan iman. Saya lagi ngomong kepada Anda dan kepada diri saya sendiri. Firman ini pedang bermata dua. Saudara yang dikasih Tuhan, belajar percaya. Katakan sama-sama, belajar percaya. Saudara yang dikasih Tuhan harus belajar percaya. Supaya Anda dan saya bisa diberkati dengan dahsyat, dengan luar biasa. Karena Tuhan kita Tuhan yang tidak ingkar janji. Apa yang Dia firmankan itu ya dan amin. Kalau Dia sudah janji, kalau Dia sudah bersabda, Dia akan lakukan. Kalau kelihatannya seperti berlama-lama, percayalah itu tidak akan ditunda-tunda. Sebenarnya penggenapannya sedang menuju kepada kesudahannya. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Katakan haleluya. Puji Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, singkirkan kekhawatiran. Singkirkan kekhawatiran. Percaya sama Tuhan. Kekayaan juga menghalangi. Kenapa? Karena ada hubungan dengan yang terakhir, kenikmatan hidup. Kenikmatan hidup. Sudah bukan rahasia lagi. Hari-hari ini ada
Begitu banyak orang Kristen, gak usah ngomongin orang yang bukan Kristen ya. Orang Kristen, ya terlalu sering healing. Saudara, kalau healing itu gratis ya enggak apa-apa. Masalahnya healingnya bayar. Ya, healingnya bayar. Anda rugi 2 kali. Rugi yang pertama, Anda jadi enggak bisa nabung. Padahal tabungan itu bisa dipakai untuk banyak hal besar yang ada di masa depan. Rugi yang kedua, Anda terlalu cepat melepaskan stres. Saudara, stres itu ada gunanya. Stres itu ada gunanya. Ya. Dalam level tertentu, tekanan dalam kehidupan itu bagus. Membuat Anda jadi lebih hati-hati, membuat Anda jadi lebih tough, lebih tekun, lebih sungguh-sungguh, lebih cepat bekerjanya, gak santai. Tapi waktu Anda terlalu banyak healing, Anda jadi lambat, Anda jadi gak hati-hati, Anda jadi cincai, Anda jadi gampang, Anda jadi apa ya namanya saudara? Ya permisif, salah dikit gak apa-apa lah, salah dikit gak apa-apa lah. Anda gak ngejar yang namanya excellence. Kenapa? Karena engkau membiarkan dirimu jadi lembek. Orang yang dalam tekanan tertentu, dia kuat. Justru jadi kuat. Dia akan jadi orang yang hebat. Ya. Kalau sudah over, ya depres namanya, depresi. Baru butuh healing, perlu healing. Saudara dikasih Tuhan. Saya sarankan memang betul kita butuh waktu untuk dengan keluarga, kita butuh waktu refreshing. Tetapi tidak gampang-gampang kita melakukannya. Seolah-olah kayak itu barang murah. Nah, itu barang mahal, saudara. Saudara dikasih Tuhan, kenikmatan hidup dan kekayaan, mari kontrol mereka. Jangan mereka yang kontrol kita. Kita yang kontrol kenikmatan hidup. Kita yang kontrol kekayaan. Kita yang mengendalikannya. Supaya kita jadi orang-orang yang dahsyat dipakai Tuhan. Sukses di marketplace, sukses di kantor, sukses di toko. Omsetmu tercapai. Usahamu berdampak, meningkat. Omsetmu naik. Engkau diberkati, engkau berhasil. Kenapa? Karena engkau mengelola stres itu dengan baik. Wow, luar biasa ya. Saudara, jadi buahmu maksimal, matang. Matang. Suatu kali saya ketemu sama seorang hamba Tuhan yang saya tugaskan untuk melakukan sesuatu. Ya. Waktu saya suruh, dia bilang begini, aduh Pak, susah Pak dari sana, susah Pak dengan yang ini, susah Pak dengan yang ini. Jadi yang di dalam kepalanya lagi, pokoknya ada penghalang. Karena ada penghalang, dia berhenti. Karena ada penghalang, dia gak jalan. Karena ada penghalang, dia gak mencoba. Ini yang dimaksud. Dia tidak bisa menikmati yang namanya tekanan. Ya, saudara dikasih Tuhan, saya belajar dari para pemimpin-pemimpin rohani kita. Mereka adalah orang-orang yang hebat. Tuhan kasih visi, biarpun ada halangan, mereka coba terus, mereka jalan terus. Dan hari ini gereja kita sebesar sekarang ini, itu karena mereka mau mencoba dan terus berusaha. Sehingga kita bisa menikmati buah yang matang dan banyak. Saudara kasih Tuhan, ayo dong jadi orang jangan gampang nyerah. Jangan gampang nyerah. Yang terakhir, yang jatuh di tanah yang baik ialah orang yang setelah dengar firman menyimpan dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Otomatis untuk jaga ketekunan, untuk jaga buahmu, engkau harus pastikan akarmu semuanya terakses pada air sumber kehidupan. Batu-batu harus disingkirkan. Waktu mau bertumbuh, jangan ada yang menghimpit. Semak duri singkirkan. Kekhawatiran, kekayaan, kenikmatan hidup, kendalikan. Engkau yang atur bersama dengan Tuhan. Api turun untuk mengoreksi, sehingga kita bisa diingatkan hari ini, supaya hidupmu maksimal. Saudara, ini 2 bulan ke-11. Sebentar lagi kita sudah akan menyelesaikan 2022.
Mau apa di 2023? Mau apa di tahun Peggy Mel ini 5783? Engkau mau diberkati atau tidak diberkati? Kalau engkau mau sukses, mau diberkati, kendalikan semuanya, kontrol semuanya bersama dengan Tuhan dalam pimpinan Roh Kudus dan firman Tuhan. Bisa, pasti bisa. Saudara, untuk berbuah dalam ketekunan. Tuhan mau Anda berhasil, Tuhan mau Anda sukses, Tuhan mau kita semua naik, bukan turun jadi kepala, bukan ekor. Tuhan punya rencana bagus buat Anda dan saya. Amin. Saudara dikasih Tuhan, puji Tuhan. Ini firman Tuhan. Tuhan mau Anda dan saya introspeksi diri, yuk periksa diri baik-baik. Ada banyak hal Tuhan akan percayakan di depan. There are still many things God have for you, in stores for you. Tuhan mau Anda dan saya siap-siap untuk menyambut semua janjinya. Yang setuju sama saya katakan amin. Haleluya. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Sebab kasih setiamu, sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Bapa, aku berdoa untuk semua anak-anak-Mu. Tuhan berkati mereka semua, dan biar hari ini anugerah-Mu berlimpah-limpah memulihkan mereka semua, sehingga tanah hati mereka jadi tanah hati yang gembur untuk firman Tuhan. Akar mereka maksimal, supaya mereka mudah dalam kehidupan mereka mengakses sumber kehidupan, yaitu Engkau sendiri. Mereka gak jauh dari Tuhan. Mereka bagaikan tanah yang penuh dengan air, subur di depan Tuhan, sehingga benih-benih firman Tuhan itu semua bisa berakar, bertumbuh dan berbuah. Aku berdoa, Tuhan jamah mereka semua Tuhan. Kuatkan mereka untuk bertumbuh dalam Tuhan. Problem, tantangan, masalah cuma dipakai untuk mendatangkan kebaikan, sehingga mereka semua bisa bebas dari kekhawatiran, kekayaan, kenikmatan hidup. Gak ada semak duri yang ganggu. Mereka akan bertumbuh maksimal, buah mereka akan matang. Dan yang jatuh, dan biarlah mereka jadi seperti benih yang jatuh di tanah yang baik, menyimpan firman itu di hati yang baik, dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Jadi orang-orang yang tekun untuk berbuah dengan buah yang manis dan buah yang banyak. Berkati ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Yang sakit sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Yang lemah kuatkan. Engkau pulihkan semua kami untuk terus berjalan dalam pimpinan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus ini hanya untuk orang yang sudah percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Anak-anak di bawah 12 tahun jangan dulu ambil bagian di dalamnya. Dan Tuhan mau agar Anda dan saya melakukan perjamuan kudus ini dengan hati yang benar. Dan oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, mari ambil waktu sebentar. Kita minta ampun sama Tuhan kalau ada ganjalan, kesalahan. Karena kalau kita punya hati yang benar di hadapan Tuhan, waktu kita lakukan perjamuan kudus, kita akan diberkati. Mari ambil waktu sebentar dengan Tuhan. Oh rabaya shikara rabata kabara rabara rabara shikara niyamata karara mata karara rabara 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 rabara. Oh rakamaya radiyabata karara rabara 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 rabara. Berkati semua anak-anak-Mu ya Tuhan. Bicara kepada mereka. Kalau ada kesalahan, kasih tahu biar mereka bereskan di hadapan-Mu. Kalau ada ganjalan dengan sesama, kasih tahu supaya mereka bisa mengampuni. Saat ini ya Tuhan, bekerja Roh Kudus, jamah mereka, bicara pada mereka. Dalam nama Tuhan Yesus.
Hiraria mata karana mata karana mata kabaya syakarana barada barada. Ora bara 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 baya syakarana. Ambil waktu dengan Tuhan. Kalau Roh Kudus ingatkan, jangan keraskan hati. Ampuni semua orang yang bersalah padamu. Minta ampun sama Tuhan. Ora baya syandararia bata kabaya syakarana barada barada. Ora bara 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 bara. Hikararia bata karana bata karana bata kabarada barada barada. Oh Jesus, 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 Jesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ampuni kami untuk kesalahan kami. Kami juga mengampuni semua orang yang menyakiti kami. Biar kami punya hati yang benar di hadapan Tuhan. Sesuai dengan janji firman-Mu 1 Yohanes 1 ayat 9. Kalau kami datang dengan sungguh-sungguh merendahkan diri, Engkau Allah yang setia dan adil, mengampuni kami dari segala kesalahan kami dan menyucikan kami dari segala kejahatan. Terima kasih Bapa untuk janji-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari siapkan roti dan anggurnya. Kita angkat roti di tangan kanan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini jadi peringatan akan aku. Sesuai kasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini dapat persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari makan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kita angkat cawan di tangan kanan kita. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya, jadi peringatan akan aku. Sesuai kasih Tuhan, bukan cawan yang atasnya kita bersyukur adalah persekutuan dengan darah Kristus. Mari minum dalam nama Yesus. Oh Rabaya Shikarada Bararaba. Terima kasih Tuhan. Angkat syukur buat Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus Tuhan. Unia marana maya sakarania marana maya sando. Haleluya. Ya marana maya sanda baralama. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Oh, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Katakan haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh Rabaya Shikanania Mata Karadaba. Angkat tanganmu saat ini di hadapan Tuhan. Oh Riana Namarana bahasa roh yang sudah bisa berbahasa roh, menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Hikanania Mata Kadana Marana 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 Maya Shada Barala 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 Maya Shada Barala 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 Barala. Anugerah Tuhan turun berlimpah.
Tuhan, Engkau berkati anak-anak-Mu, gemburkan tanah hati mereka, singkirkan batu-batu dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, bereskan hati mereka semua dan singkirkan Tuhan, cabut semua semak duri yang mengganggu. Biarlah mereka bebas bertumbuh dalam Tuhan, menghasilkan buah yang matang dalam ketekunan. Berkati semuanya dalam nama Yesus Tuhan, agar apa yang mereka kerjakan Tuhan yang buat berhasil. Dalam nama Yesus Tuhan, campur tangan pemulihan untuk tiap keluarga, pemulihan untuk tiap pribadi, sehingga semuanya boleh sukses, semuanya boleh berdampak baik buat banyak orang, jadi murid Kristus, jadi garam, jadi terang dalam nama Yesus Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, Engkau yang sudah memulai perjalanan hidup rohani mereka masing-masing, mari lanjutkan dan bawa mereka semua untuk sampai pada rencana Tuhan dalam nama Yesus. Terima kasih Aba, terima kasih. Api turun supaya kami jadi lebih baik, dan biar kami semua boleh memuliakan nama-Mu. Terpuji nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan. Kita akan terima doa berkat. Mari siapkan hati kita sama-sama. Kita angkat hati, kita angkat tangan, terima berkat dari Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, pulanglah, melangkahlah kembali dalam kehidupanmu sehari-hari. Tuhan mengutus engkau ke dalam dunia untuk jadi garam, jadi terang. Dan dimanapun engkau berada, Tuhan tempatkan dalam pekerjaan, dalam studi, dalam masyarakat, dalam keluarga, dalam pelayanan. Biarlah engkau diberkati Tuhan. Engkau akan melihat pertolongan, engkau akan melihat campur tangan Tuhan, pembelaan, janji yang digenapi, pintu yang tertutup dibuka Tuhan, favor perkenanan Tuhan turun atasmu. Terima berkat berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga, kasih karunia yang setia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita semua dari hari ini sampai Maranatha, sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Tuhan berkati, selamat hari Minggu.